Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi C3 kelas 11. Pada mata pelajaran OTK Keuangan, kita sudah memasuki 3.10, yaitu ruang lingkup kas kecil. Di mana kas kecil ini mempunyai dua metode, yaitu metode impres dengan fluktuasi. Untuk membuat laporan keuangan kas kecil, kita harus melalui tahapan, yaitu namanya jurnal umum. Jurnal umum terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum metode impres dengan jurnal umum metode fluktuasi. Perbedaan antara jurnal umum metode impres dengan fluktuasi apa sih sebenarnya? Nah, terletak di catatan transaksinya. Dalam metode impres, apabila ada pencatatan, tidak usah melakukan pencatatan. Ingat, clue-nya adalah di jurnal umum metode impres tidak usah melakukan pencatatan. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum metode impres. Impres berarti tetap. Di sini sudah ada soalnya. PT Padia berhasil melakukan transaksi selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Boleh kalian lihat di sini ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit dan kredit. Balik ke dalam soal, di sini ada soal pada tanggal 1 kas kecil menerima uang sebesar 3.500.000. Bagaimana di dalam akunnya? Oke, akunnya adalah kas kecil terhadap kas pada tanggal 1. Kas kecilnya sebesar 3.500.000 dan kasnya 3.500.000. Kenapa kas kecil yang ada di debit? Karena uang kas kecil bertambah sehingga uang kas kecil ada di debit 3.500.000. Pada tanggal 2 telah terjadi transaksi dibeli materai sebesar 400.000. Pada tanggal 7 dan tanggal 12 pun terjadi transaksi, bahkan tanggal 15 pun terjadi transaksi. Akan tetapi pada metode impres, jurnal umumnya tidak boleh melakukan pencatatan, berarti tidak usah dicatat. Berarti seperti ini, seperti di kolom, tidak di jurnal. Karena hukumnya adalah tidak boleh di jurnal atau tidak boleh melakukan pencatatan. Kembali ke soal, pada tanggal 16, kas kecil merasa terlalu besar, sehingga kas kecil dikembalikan kepada bendahara senilai 600.000. Bagaimana cara menjurnalnya? Lihat, di sini ada akun kas terhadap kas kecil. Kenapa kas di atas? Karena kita mengembalikan kepada bendahara, sedangkan kas kecil kita mengeluarkan uang, sehingga kas kecilnya berada di kredit. Pada tanggal 17, dana kas kecil diisi kembali, akan tetapi di sini tidak disebutkan berapa jumlah yang harus diisi kembali. Nah, jumlahnya kalian bisa didapatkan dari transaksi sebelumnya, seperti di transaksi tanggal 2, tanggal 7, tanggal 12, dan tanggal 15. Setelah disatukan, maka jumlahnya adalah untuk pengisian kembali. Lanjut lagi, pada tanggal 19, tanggal 22, dan 30 melakukan transaksi kembali. Ingat, tidak perlu di jurnal, tidak usah di jurnal, sehingga tertera tulisannya seperti ini, tidak di jurnal. Nah, setelah itu ada tanggal 31, dana kas kecil diisi kembali seperti yang tadi pada tanggal 17. Didapatkan dari akun-akun transaksi sebelumnya, akan tetapi tidak usah dari awal, karena di awal sudah terjadi pengisian kembali di tanggal 17. Berarti hanya di tanggal 19, 22, dan 30 saja yang disatukan. Nah, jumlahnya adalah pada tanggal 31, sehingga kita mendapatkan pengisian kembali sebesar Rp920.000. Nah, itu penjelasan dari metode kas kecil. Pada mata pelajaran OTK Sapras, kita sudah memasuki 3.8, yaitu prosedur penataan interior kantor. Ada kata penataan, berarti ada sesuatu yang ditata. Apa yang ditata? Yaitu interior kantor. Sebelumnya, interior kantor itu apa sih? Interior kantor adalah elemen-elemen yang terdiri dari benda-benda interior rumah yang dikreasikan oleh arsitek guna untuk melengkapi kebutuhan bangunan atau ruang kantor. Pekerjaan desain dan dekorasi ruangan kantor yang sempit memerlukan keseimbangan. Yang pertama, adanya ide-ide. Yang kedua, adanya kepribadian. Kenapa kepribadian sangat mempengaruhi? Karena kepribadian
Anda sangat mempengaruhi untuk ruangan yang sempit. Bagaimana cara menatanya, bagaimana dekorasinya. Yang ketiga, ada kondisi dan suasana tempat kerja. Yang keempat, ada kebutuhan akan ruang penyimpanan. Kenapa sangat diperlukan? Karena ruang penyimpanan yang sempit sangat benar-benar harus ditata interior kantornya. Adapun instruksi atau panduan yang dapat Anda ikuti dalam mendesain dan mendekorasi ruangan kantor ialah: yang pertama, membersihkan ruangan kantor. Sangat penting, harus dijaga kebersihannya. Yang kedua, menentukan kebutuhan akan ruang penyimpanan. Yang ketiga, memilih warna cat. Yang keempat, menggunakan dinding dekoratif agar interior kantor lebih bagus. Yang kelima, menambah pencahayaan di titik-titik yang strategis itu juga sangat diperlukan dalam interior kantor. Selanjutnya, menggunakan barang multifungsi seperti vas bunga semakin membuat indahnya dekorasi kantor. Pada mata pelajaran OTK Kepegawaian, kita sudah memasuki KD 3.10, yaitu menganalisis penggajian dan tunjangan pegawai. Ada kata penggajian dan ada kata tunjangan pegawai, sehingga kita harus mengetahui penggajian itu apa sih sebenarnya. Penggajian diambil dari kata gaji, yang berarti adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja. Seperti kita ketahui, jika kita bekerja, tujuan utama kita untuk mendapatkan gaji. Nah, gaji adalah hasil prestasi dari suatu pekerjaan tersebut. Adapun sistem penggajian ada 3. Yang pertama adalah skala tunggal, yang kedua skala ganda, yang ketiga campuran. Penggajian skala tunggal adalah penggajian yang diberikan hanya kepada orang-orang yang berpangkat. Yang kedua, ada yang namanya penggajian skala ganda, yaitu yang diberikan bukan orang-orang yang berpangkat. Yang ketiga, ada sistem penggajian campuran. Yang berpangkat dan bukan yang berpangkat tetap dilakukan sistem penggajian. Prosedur kenaikan ada 3, yaitu kenaikan gaji berkala, ada gaji istimewa, dan tunjangan. Yang pertama, adanya kenaikan gaji berkala. Nah, gaji berkala itu berarti adanya suatu tahapan penggajian, karena di dalam perusahaan setiap 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali adanya kenaikan gaji. Contohnya di PNS, golongan yang pertama, kedua, ketiga akan berbeda gajinya secara otomatis karena sudah berbeda golongan. Yang kedua, ada pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat 1 sesuai dengan undang-undang. Apabila sudah waktunya kenaikan gaji, maka akan diberlakukannya kenaikan gaji. Yang kedua, adanya kenaikan gaji istimewa. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, karena pegawai tersebut sudah menunjukkan kerajinan dan ketaatan saat bekerja, sehingga pegawai tersebut baru 5 bulan bekerja. Contohnya ya, baru 5 bulan bekerja dan dia sudah diberlakukan kenaikan gaji karena dia sudah menunjukkan ketaatan dan kerajinannya. Yang kedua, pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh dengan persetujuan menteri yang bersangkutan, berarti sudah atas izin dari menteri tersebut. Selanjutnya ada tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang namanya tunjangan. Tunjangan adalah suatu hasil atau pendapatan tambahan di luar gaji. Tunjangan itu di dalam perusahaan ada 3. Yang pertama, tunjangan kepada pegawai yang sudah beristri atau bersuami, yang diberikan tunjangannya sebesar 25% dari gajinya tersebut. Karena 25% dari 1 juta adalah Rp250.000, sehingga tunjangannya sebesar Rp250.000. Yang kedua, ada kepada pegawai yang mempunyai anak atau anak angkat. Nah, itu pun diberlakukan tunjangan. Yang terakhir, ada tunjangan anak bagi anak angkat yang diberikan hanya langsung kepada anak tersebut. Berarti bukan kepada hak si pegawai tersebut, tapi itu hak anak angkatnya tersebut. Tugas kalian di rumah yang pertama, carilah apa yang dimaksud dengan gaji, jelaskan.
Yang kedua, jelaskan perbedaan antara sistem penggajian skala tunggal, penggajian skala ganda, dan sistem penggajian campuran. Yang ketiga, bagaimana prosedur kenaikan gaji berkala. Yang keempat, faktor apa saja sih yang dapat membuat kenaikan gaji di dalam perusahaan. Yang terakhir, apa yang kalian ketahui mengenai tunjangan keluarga? Pada mata pelajaran OTK Humas dan Protokolan, kita sudah memasuki KD 3.9, yaitu menerapkan prosedur pembuatan profil organisasi atau company profile. Sebelumnya apa sih company profile? Company profile atau yang lebih dikenal dengan profil perusahaan adalah suatu gambaran singkat mengenai informasi dasar perusahaan, bisa perkembangan, bisa produk yang ditawarkan, serta keunikan dan keuntungan yang dimilikinya. Nah, fungsi company profile yang pertama sebagai media pengenalan dan branding. Seperti kita ketahui, jika kita mendapatkan company profile, pasti awalnya kita akan melihat nama perusahaan tersebut, maka semakin bagus pula brandingnya. Yang kedua, sebagai alat marketing. Secara tidak langsung, kita bisa marketing dari company profile tersebut. Ciri-ciri company profile yang baik, yang pertama adanya desain yang menarik. Yang kedua harus mudah dibaca. Yang ketiga, bahan cetak company profile semakin bagus, semakin terlihat profesional. Yang keempat, berisi informasi penting. Selanjutnya, terdapat gambar ilustrasi. Nah, ini yang paling penting. Ada beberapa cara untuk membuat company profile yang baik. Yang pertama, adanya cover depan, itu wajib ya. Yang kedua, adanya kata pengantar, tidak usah banyak-banyak, tidak apa-apa. Yang ketiga, about us atau tentang kami, tentang sejarah perusahaan. Yang keempat, adanya visi dan misi. Yang kelima, produk atau jasa. Yang keenam, kelebihan-kelebihan dari perusahaan tersebut. Yang ketujuh, pengalaman perusahaan juga penting. Yang kedelapan, galeri foto juga penting. Yang kesembilan, daftar kliennya apa saja, 10 cover belakang, 11 lainnya. Adapun prinsip-prinsip dalam membuat company profile, yaitu harus diterapkannya 5W1H. 5W1H apa sih? Yang pertama, what, why, who, when, where, and how. Adapun bauran yang harus dipenuhi yaitu ada 6P. Yang pertama, price, product, place, promotion, public relation, dan power. Nah, untuk tugas kalian di rumah, yang pertama buatlah aspek informatif 5W1H dari company profile atau profil organisasi yang telah kalian buat. Yang kedua, pada saat melakukan bauran pemasaran, apa saja 6P yang ada di company profile perusahaan yang kalian buat. Dijabarkan ya. Sekian pembahasan materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.